Series ini berjudul Cinta dan Impian, sebuah kisah yang mengangkat perjalanan hidup dua orang biasa, Aldo dan Livia, yang saling jatuh cinta dan berjuang bersama untuk meraih impian mereka. Ini bukan hanya cerita cinta biasa, tetapi perjalanan emosional yang mengajarkan tentang arti perjuangan, komitmen, dan pengorbanan dalam hubungan. Oke, langsung saja kita simak ceritanya. Dari desa ke kota. Di desa kecil di Jawa Timur hidup seorang pemuda bernama Aldo, seorang lulusan SMA yang baru saja menamatkan pendidikannya. Desa tempat ia tinggal dipenuhi hamparan sawah hijau yang menyegarkan, dengan rumah-rumah sederhana yang berjajar di antara pepohonan. Setiap pagi, aroma tanah basah dan suara burung menjadi pengiring hari-harinya. Aldo tinggal bersama Bu Siti, ibunya yang sudah mulai menua. Ayahnya telah lama meninggal membuat Aldo harus tumbuh lebih cepat dari anak-anak seusianya. Mereka hidup dari hasil pertanian seadanya, menanam padi dan sayuran untuk dijual ke pasar lokal, tapi hasilnya tidak seberapa. Sejak lulus SMA, Aldo merasa bimbang antara tetap tinggal untuk membantu ibunya mengolah sawah atau merantau ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih menjanjikan. Bu Siti sering mengingatkannya bahwa pilihan apapun yang ia ambil, itu harus dipikirkan matang-matang. Mereka tahu bahwa jika Aldo tetap tinggal, ekonomi mereka mungkin akan begitu-begitu saja, sementara Bu Siti semakin menua dan tak lagi sekuat dulu. Suatu malam, Aldo dan Bu Siti duduk di teras rumah kecil mereka, memandangi bintang-bintang yang bertaburan di langit. Suasana sunyi, hanya suara jangkrik yang menemani. Dengan hati-hati, Aldo menyampaikan niatnya untuk merantau ke Jakarta. Bu Siti terdiam sejenak, tatapan matanya menerawang jauh. Dalam hatinya, ia merasa berat melepas anak satu-satunya. Tetapi ia tahu bahwa keputusan itu mungkin akan membuka jalan baru bagi Aldo. Ibu percaya kamu bisa, Doh. Tapi ingat, jangan pernah lupa pulang ya. Ujar Bu Siti pelan sambil menyeka air mata yang tak bisa ia tahan. Setelah mendapat restu dari ibunya, Aldo pun mulai bersiap-siap untuk keberangkatannya. Dia tak membawa banyak barang, hanya tas kecil berisi pakaian seadanya, beberapa bekal makanan, dan secarik kertas berisi alamat seorang kenalan jauh yang tinggal di Jakarta. Dengan berat hati, Bu Siti melepas Aldo, memeluknya erat di depan rumah sambil berdoa dalam hati agar anaknya diberi keselamatan dan kemudahan di tempat yang jauh. Sesampainya di Jakarta, Aldo langsung merasakan perbedaan besar. Kota itu begitu ramai dan penuh hiruk-pikuk. Gedung-gedung tinggi menjulang, kendaraan berlalu lalang tanpa henti, dan suara klakson menjadi hal yang asing baginya. Di balik kekaguman, ada rasa cemas yang muncul. Apakah ia bisa bertahan di kota sebesar ini? Aldo memulai harinya dengan mencari kenalan yang beralamat di sebuah gang kecil di pinggiran Jakarta. Ketika tiba di alamat tersebut, ia disambut oleh Pak Edi, teman lama almarhum ayahnya yang kini bekerja sebagai buruh harian. Pak Edi tinggal bersama keluarganya di rumah kontrakan sederhana, dan mereka menerima Aldo dengan ramah. Mereka menawarkan Aldo untuk tinggal di rumah tersebut sampai ia menemukan tempat tinggal dan pekerjaan sendiri. Meskipun merasa tak enak merepotkan, Aldo menerima tawaran itu karena ia tahu dirinya belum punya pilihan lain. Hari-hari pertama Aldo di Jakarta penuh tantangan. Ia berkeliling mencari pekerjaan, menyusuri gang-gang sempit hingga perkantoran tinggi. Namun penolakannya jauh lebih banyak daripada penerimaan. Di setiap tempat yang ia datangi, hampir selalu ada alasan untuk menolaknya, entah karena tidak berpengalaman atau karena pendidikan yang tidak cukup tinggi. Aldo sering pulang dengan langkah lesu, merasa gagal. Namun, setiap kali melihat wajah ramah Pak Edi dan keluarganya, Aldo merasakan semangat kembali mengalir. Mereka memberikan dorongan untuk tidak menyerah dan terus mencoba. Suatu hari dalam perjalanannya, menyusuri pasar, Aldo bertemu dengan seorang pria parubaya bernama Bang Karyo, pemilik toko kelontong kecil yang sedang mencari penjaga toko. Meski bayarannya tidak seberapa, pekerjaan itu akhirnya menjadi titik awal Aldo bertahan hidup di Jakarta. Bang Karyo bukan hanya memberinya pekerjaan, tetapi juga mengajarkan banyak hal tentang cara berinteraksi dengan pelanggan dan cara berhemat agar bisa mengirim uang ke ibunya di desa. Pekerjaan ini membuat Aldo belajar lebih banyak tentang kerasnya hidup di kota.
Setiap hari ia bekerja dari pagi hingga malam, mengurus pelanggan yang kadang tak sabar, menata barang-barang di rak, hingga membantu Bang Karyo mengangkat barang-barang dari gudang. Tangan dan punggungnya kerap pegal, tapi Aldo selalu teringat pesan Bu Siti yang menyuruhnya untuk bersabar dan bekerja keras. Suatu sore ketika Aldo sedang beristirahat di depan toko, ia melihat seorang pria muda dengan seragam ojek online berhenti di depan toko. Pria itu tersenyum ramah dan memperkenalkan diri sebagai Bima, seorang perantau dari Sumatera yang juga sedang berjuang di Jakarta. Mereka mulai mengobrol, saling bertukar cerita tentang kesulitan dan tantangan hidup di kota besar. Bima bercerita tentang pengalaman pahitnya, dari susahnya mencari pelanggan hingga terkadang harus makan dengan uang seadanya. Percakapan itu membuka mata Aldo bahwa perjuangan di kota besar bukanlah perjuangan satu orang saja. Bima mengajak Aldo untuk ikut mencari pekerjaan sampingan agar bisa mendapat penghasilan lebih. Meski Aldo ragu karena sudah lelah bekerja di toko, Bima meyakinkannya bahwa semua itu demi masa depan yang lebih baik. Mereka berdua akhirnya mencoba berbagai pekerjaan tambahan, mulai dari membantu parkir di pasar malam, menjadi juru parkir, hingga bekerja serabutan di berbagai acara. Persahabatan mereka semakin erat, dan dari Bima, Aldo belajar banyak hal baru tentang kehidupan kota. Bima mengajaknya menonton video-video motivasi dan ikut kursus keterampilan komputer sederhana di komunitas lokal yang membuat Aldo semakin termotivasi. Melalui kursus itu, Aldo belajar keterampilan dasar komputer yang bisa membuka lebih banyak peluang di masa depan. Namun, kursus itu juga menguras tabungannya, dan ia harus bekerja lebih keras untuk menutupi biaya hidupnya. Malam-malam panjang di Jakarta terasa lebih ringan bagi Aldo karena ada Bima, yang selalu mendukung dan mengingatkan pentingnya mimpi dan semangat untuk berubah. Di episode ini, Aldo mulai melihat Jakarta bukan hanya sebagai kota yang menakutkan, tetapi juga tempat di mana ia bisa belajar, berjuang, dan tumbuh sebagai pribadi yang lebih kuat. Setiap hari, langkah-langkah kecil yang ia ambil di kota besar, itu semakin membentuk jalan bagi masa depannya. Meski ia tahu bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Tantangan pertama. Hari-hari Aldo di Jakarta semakin menantang. Setelah beberapa bulan bekerja keras sebagai penjaga toko Bang Karyo, akhirnya Aldo berhasil menabung sedikit uang dan mengirim sebagian dari gajinya ke desa untuk membantu kebutuhan ibunya. Meski sederhana, itu sudah cukup membuat Aldo bahagia dan merasa sedikit lebih berarti. Sementara itu, di tengah perjuangannya, Aldo tidak berhenti belajar. Setiap malam setelah toko tutup, ia sering berkumpul dengan Bima di sebuah warung kopi kecil dekat kontrakan mereka. Di sana mereka berbagi cerita dan semangat, menonton video motivasi, serta mengikuti kursus-kursus keterampilan gratis yang mereka temukan lewat komunitas lokal. Aldo mulai merasa bahwa hidupnya di Jakarta bisa lebih dari sekadar mencari uang, melainkan tempat untuk belajar dan mengasah kemampuan demi masa depan yang lebih baik. Suatu hari, di sela-sela bekerja di toko, Bang Karyo tiba-tiba menawari Aldo kesempatan yang lebih besar. Toko kelontong itu rupanya akan membuka cabang kecil di daerah sekitar, dan Bang Karyo ingin agar Aldo yang membantu mengurus cabang baru tersebut sebagai asisten administrasi dan penjaga. Tawaran itu membuat Aldo terkejut sekaligus senang. Pekerjaan baru ini memiliki gaji yang lebih baik dan tanggung jawab yang lebih besar. Namun kebahagiaan Aldo tidak bertahan lama. Di cabang baru toko tersebut, ia mulai menghadapi tantangan dari rekan-rekan kerja yang lebih senior, yang merasa terganggu dengan kehadirannya. Salah satu dari mereka, Tony, seorang pria yang sudah bekerja lama dengan Bang Karyo, merasa tidak nyaman dengan posisi Aldo yang dianggapnya sebagai orang baru, tetapi langsung mendapatkan tanggung jawab lebih. Tony sering melontarkan sindiran dan menganggap Aldo tak tahu apa-apa soal pekerjaan di kota besar. Awalnya Aldo mencoba mengabaikan sindiran-sindiran itu dan tetap fokus pada pekerjaannya. Namun, lama-kelamaan sindiran Tony dan beberapa karyawan lain berubah menjadi tindakan yang lebih menyakitkan. Mereka mulai memberi tugas-tugas tambahan kepada Aldo, bahkan mengerjakan tugas mereka sendiri tanpa meminta izin atau penjelasan. Tony sering mempermalukan Aldo di depan pelanggan, menyebutnya pemuda kampung yang tak tahu apa-apa. Aldo merasa diperlakukan tak adil, tapi ia menahan diri untuk tidak membalas karena tak ingin membuat masalah. Pada suatu malam, setelah merasa lelah dan tertekan, Aldo bercerita kepada Bima tentang semua masalahnya. Dengan penuh perhatian, Bima mendengarkan keluhan Aldo sambil menepuk bahunya.
Bima memberikan nasihat yang sederhana tapi dalam maknanya. Do, kadang di kota ini kita harus lebih kuat dari rasa sakit hati sendiri. Nggak apa-apa dianggap remeh, asal kita nggak kehilangan diri kita. Dengan dukungan Bima, Aldo mulai mengubah cara pandangnya. Ia memutuskan untuk menghadapi situasi tersebut dengan lebih positif. Ia mengambil setiap tugas tambahan yang diberikan Tony sebagai kesempatan untuk belajar lebih banyak. Setiap kali ada masalah atau tantangan, Aldo berusaha untuk menyelesaikannya tanpa banyak mengeluh. Perlahan-lahan, ia semakin mahir dalam pekerjaan administrasi dan mulai mempelajari beberapa hal baru seperti cara mengelola stok barang, menghitung laporan keuangan, dan melayani pelanggan dengan lebih baik. Namun, suatu hari, sebuah masalah besar muncul yang menguji kesabaran dan kemampuan Aldo. Di toko tersebut, terjadi kekurangan stok barang yang cukup besar pada akhir bulan. Tony, yang bertanggung jawab atas pengelolaan stok, segera menuduh Aldo telah membuat kesalahan dalam pencatatan barang, dan ia menyebarkan tuduhan tersebut ke semua karyawan, membuat Aldo merasa tertekan. Aldo sendiri bingung karena merasa telah mencatat semua barang dengan benar, namun tidak punya bukti untuk membela diri. Tony bahkan mengancam akan melaporkan hal tersebut kepada Bang Karyo, yang tentunya bisa membuat Aldo dipecat. Aldo merasa hancur. Malam itu, ia pergi ke tempat favoritnya bersama Bima, warung kopi kecil di dekat kontrakan mereka, untuk mencari pelipur lara. Bima yang mendengar cerita Aldo menyarankan agar Aldo tidak menyerah dan mencoba mencari bukti untuk membersihkan namanya. Kamu udah kerja keras, Do. Kalau memang kamu benar, cari bukti dan buktikan kalau kamu nggak salah. Ini mungkin kesempatan kamu buat menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Mendengar saran tersebut, Aldo merasa mendapatkan kembali keberanian. Selama beberapa hari berikutnya, ia berusaha menyelidiki pencatatan stok dan mencoba mencocokkan data satu per satu. Meskipun membutuhkan waktu dan tenaga ekstra, Aldo terus mencari ketidakcocokan dalam laporan stok barang. Ia bahkan mencoba berbicara dengan beberapa rekan kerja yang mungkin tahu sesuatu. Akhirnya, setelah beberapa hari pencarian, Aldo menemukan sebuah fakta mengejutkan. Tony ternyata telah menyalahgunakan wewenangnya dan mengalihkan beberapa barang ke toko lain tanpa mencatatnya di laporan. Tony ternyata memiliki kesepakatan dengan toko lain untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Aldo langsung melaporkan temuannya ini kepada Bang Karyo dengan bukti yang lengkap. Awalnya Bang Karyo tak percaya, tetapi setelah melihat bukti-bukti yang disusun Aldo, ia menyadari kebenaran itu. Tony akhirnya dipecat dan nama Aldo pun bersih. Setelah kejadian itu, Bang Karyo melihat potensi Aldo yang sebenarnya, yakni seorang pemuda yang jujur, ulet, dan tak mudah menyerah. Bang Karyo bahkan menawarkan Aldo untuk belajar lebih banyak tentang pengelolaan toko, bahkan memberi izin untuk mengurus beberapa pekerjaan administrasi secara mandiri. Perlahan-lahan Aldo mulai mendapatkan rasa percaya diri dan kepercayaan dari rekan-rekan kerja lainnya. Ia sadar bahwa setiap kesulitan dan perlakuan tidak adil yang ia alami menjadi pelajaran hidup yang berharga. Di akhir episode ini, Aldo menyadari bahwa ia berhasil melewati ujian pertamanya di kota besar, dengan cara yang bermartabat dan jujur. Di akhir hari, saat ia kembali ke kontrakan, Bima menyambutnya dengan senyum lebar. Gimana rasanya bertahan dari badai pertama, Do? Aldo tertawa menatap sahabatnya sambil mengangguk. Berat, tapi ternyata bisa juga ya, Bi. Asal kita punya prinsip, apapun yang kita hadapi nggak akan bikin kita goyah. Langkah baru dan mimpi yang terbentang. Setelah berhasil membersihkan namanya dari tuduhan yang dibuat oleh Tony, hidup Aldo di Jakarta perlahan mulai membaik. Nama baiknya sudah pulih dan kepercayaan Bang Karyo terhadapnya semakin besar. Aldo kini dipercaya untuk mengelola toko cabang baru tersebut hampir sepenuhnya, mulai dari pembelian stok hingga manajemen keuangan. Meski tanggung jawabnya lebih besar, Aldo menikmatinya, merasa bahwa ini adalah langkah pertama menuju mimpinya. Suatu pagi saat ia sedang membuka toko, Aldo mendapatkan kabar yang mengejutkan. Sebuah perusahaan retail besar sedang mencari karyawan untuk posisi manajer trainee, sebuah kesempatan emas yang hanya ada di kota besar. Posisi itu menggiurkan karena selain memiliki gaji yang lebih baik, perusahaan tersebut juga menyediakan pelatihan bagi karyawannya agar bisa terus berkembang. Tawaran ini membuat Aldo tertarik, tetapi ia juga ragu karena artinya
ia harus meninggalkan Bang Karyo yang telah begitu baik padanya. Malam itu ia bertemu dengan Bima di warung kopi kecil tempat mereka biasa berkumpul. Aldo menceritakan tawaran tersebut dengan nada bimbang. Ia tidak ingin meninggalkan Bang Karyo, tetapi di sisi lain, ia tahu kesempatan ini jarang datang. Kesempatan besar nggak selalu datang 2 kali. Kadang kita harus ambil risiko kalau mau maju, kata Bima dengan penuh semangat. Bima selalu menjadi teman yang mendukung Aldo untuk meraih mimpinya. Aldo pun bertekad untuk berbicara jujur kepada Bang Karyo. Keesokan harinya setelah jam kerja selesai, Aldo dengan hati-hati menyampaikan niatnya untuk melamar di perusahaan retail tersebut. Bang Karyo terdiam sejenak namun senyum kecil muncul di wajahnya. Kalau itu memang yang terbaik buat kamu, ya jalani. Bapak bangga sama kamu. Kamu anak yang jujur dan ulet, dan Bapak yakin kamu bisa sukses, ucap Bang Karyo sambil menepuk bahu Aldo. Dengan restu dari Bang Karyo, Aldo akhirnya mendaftar ke posisi manajer trainee tersebut. Tahapan seleksi berlangsung cukup ketat, dimulai dengan tes tertulis, wawancara, hingga tes keterampilan. Meski banyak pesaing yang memiliki pendidikan dan pengalaman lebih tinggi, Aldo mencoba menunjukkan kemampuannya dengan penuh percaya diri. Berkat kerja kerasnya dan pengalamannya dalam mengelola toko Bang Karyo, Aldo berhasil lolos ke tahap akhir seleksi. Di hari wawancara terakhir, Aldo bertemu dengan seorang pria bernama Pak Ridwan, kepala divisi HR yang terlihat tegas namun ramah. Pak Ridwan mengajukan berbagai pertanyaan mendalam tentang pengalaman Aldo dan cara dia menghadapi masalah. Dengan tenang, Aldo menjelaskan pengalamannya mengatasi konflik di tempat kerja, terutama saat ia difitnah oleh Tony. Pak Ridwan tampak terkesan dengan keberanian dan kejujuran Aldo, serta ketulusan hatinya. Beberapa hari setelah wawancara, Aldo menerima kabar bahwa ia diterima di posisi tersebut. Rasa bahagia tak terhingga langsung mengalir dalam hatinya. Ia segera menghubungi ibunya di desa, mengabarkan bahwa ia mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar. Suara ibunya terdengar bahagia sekaligus haru. Aldo, ibu selalu tahu kamu bisa. Jangan lupa berdoa dan tetap rendah hati ya, nak. Pesan Bu Siti. Hari pertama, Aldo di perusahaan retail itu menjadi awal dari babak baru dalam hidupnya. Ia dikelilingi oleh rekan-rekan kerja yang sangat berpendidikan dan penuh ambisi. Rasa cemas sempat menyelimuti Aldo, tetapi ia bertekad untuk tidak kalah. Setiap hari ia mengikuti pelatihan intensif, belajar berbagai hal mulai dari manajemen stok, strategi pemasaran, hingga analisis keuangan. Jam kerjanya panjang, tetapi Aldo menikmati setiap momennya. Namun, di tengah kesibukannya, Aldo menyadari bahwa lingkungan perusahaan ini tidak sebersahabat seperti yang ia bayangkan. Banyak karyawan yang bersaing secara agresif, tak jarang saling menjatuhkan demi mendapatkan perhatian atasan. Aldo merasa sedikit terasing, tetapi ia berusaha menjaga integritasnya dan tetap bekerja dengan cara yang jujur. Suatu ketika, perusahaan mengadakan kompetisi internal untuk menentukan karyawan terbaik yang akan dipromosikan lebih cepat. Setiap karyawan manajer trainee diminta untuk membuat presentasi mengenai rencana pengembangan toko dalam waktu 2 minggu. Kompetisi ini menjadi tantangan baru bagi Aldo, terutama karena ini adalah pengalaman pertamanya membuat presentasi yang harus disajikan di hadapan jajaran manajemen. Selama 2 minggu itu, Aldo bekerja keras. Ia bangun lebih pagi dan tidur larut malam, mempelajari materi, membuat grafik, dan menyusun data. Ia bahkan meminta saran dari Bang Karyo mengenai cara menarik pelanggan dan mengelola stok. Dukungan dari Bang Karyo membuat Aldo semakin semangat, dan ia merasa optimis bahwa pengalaman mengelola toko kecil dapat memberikan ide-ide yang unik. Ketika hari presentasi tiba, Aldo merasa gugup. Ia tahu bahwa presentasinya berbeda dari peserta lainnya, yang lebih banyak memaparkan teori dan data statistik. Sementara itu, presentasinya fokus pada pengalaman praktis dan solusi yang telah ia pelajari di toko kecil Bang Karyo. Saat giliran Aldo tiba, ia menyampaikan presentasinya dengan penuh keyakinan. Ia menceritakan bagaimana pendekatan personal terhadap pelanggan bisa meningkatkan loyalitas dan bagaimana memperhatikan detail kecil dapat meningkatkan efisiensi toko. Ketika selesai, Aldo mendapat tepuk tangan dari beberapa orang di ruang rapat. Pak Ridwan yang pernah mewawancarainya tersenyum bangga dan menyampaikan pujiannya. Namun, meski presentasinya berjalan lancar, Aldo tidak merasa sepenuhnya lega.
Ia tahu bahwa beberapa peserta lain juga sangat hebat dan memiliki kelebihan masing-masing. Tapi Aldo tetap yakin bahwa yang terpenting adalah ia telah berusaha keras. Beberapa hari kemudian hasil kompetisi diumumkan. Nama Aldo disebut sebagai salah satu pemenang yang berhasil mendapatkan promosi lebih cepat. Aldo merasa seperti mimpi. Ia bahkan tak menyangka bahwa dirinya yang dulu hanya seorang pemuda desa kini diakui di sebuah perusahaan besar. Perasaan haru dan bangga bercampur menjadi satu. Di momen ini, Aldo merasa bahwa semua jerih payah dan pengorbanannya tidak sia-sia. Di penghujung hari, Aldo mengirim pesan singkat kepada ibunya di desa. "Bu, Aldo berhasil naik jabatan. Terima kasih sudah selalu mendoakan Aldo. Doa ibu adalah kekuatan terbesar Aldo." Setelah mendapatkan promosi dan semakin diakui di perusahaan, hidup Aldo berubah secara signifikan. Ia memiliki lebih banyak tanggung jawab dan mulai memimpin tim kecil di departemennya. Pekerjaan semakin menantang, tetapi Aldo tetap rendah hati dan terus belajar menghargai setiap momen yang telah ia lalui untuk sampai di titik ini. Di tengah keberhasilannya, Aldo mulai menarik perhatian beberapa petinggi di perusahaan. Salah satunya adalah Pak Ridwan, yang sejak awal melihat potensi besar dalam diri Aldo. Pak Ridwan memberikan Aldo proyek penting, mengelola pembukaan toko cabang baru di pinggiran kota Jakarta. Ini adalah kesempatan yang tidak hanya bisa membuatnya dikenal lebih luas, tetapi juga membuka peluang besar untuk naik jabatan ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, tugas ini penuh risiko. Pembukaan toko cabang baru adalah proyek yang membutuhkan keterampilan manajemen dan koordinasi yang tinggi, dan hanya ada waktu 3 bulan untuk mempersiapkannya. Di sisi lain, Aldo merasa beban semakin berat. Semakin tinggi posisinya, semakin banyak pula tanggung jawab dan tantangan yang harus dihadapi. Apalagi, beberapa rekan kerjanya merasa iri atas kemajuan karier Aldo yang begitu cepat. Salah satu rekan bernama Nanda, yang lebih senior, merasa bahwa Aldo terlalu beruntung mendapatkan semua kesempatan ini. Diam-diam, Nanda mulai merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan Aldo. Sementara itu, Aldo mulai membangun tim untuk mempersiapkan pembukaan cabang baru. Ia mengajak beberapa staf junior dan karyawan yang memiliki pengalaman lapangan untuk bergabung dalam timnya. Di antaranya ada Sarah, seorang staf yang dikenal pekerja keras dan teliti, dan Andi, karyawan muda yang sangat cekatan dalam urusan logistik. Dengan antusias, mereka mulai merencanakan segala sesuatunya, mulai dari desain toko, strategi pemasaran, hingga pengaturan stok barang. Namun, di tengah persiapan, masalah mulai muncul. Ketika hampir semua hal telah diatur, tiba-tiba saja muncul kekurangan stok pada barang-barang penting yang seharusnya tersedia. Selain itu, data pembelian yang telah diatur sejak awal mendadak hilang dari sistem, membuat Aldo dan timnya kebingungan. Ia merasa ada yang tidak beres karena kesalahan seperti ini jarang terjadi, apalagi dalam skala yang cukup besar. Aldo mencoba bersikap tenang dan meminta timnya untuk menelusuri masalah ini. Sarah dan Andi bekerja keras untuk menemukan penyebabnya, tetapi data yang hilang semakin membuat pekerjaan mereka terganggu. Aldo mulai curiga bahwa ada seseorang di perusahaan yang berusaha menggagalkan proyek ini. Kecurigaannya semakin menguat ketika ia mendengar rumor bahwa Nanda, yang pernah mengeluh bahwa dirinya lebih layak untuk mendapatkan promosi itu, sedang berusaha mengambil alih proyek ini. Di tengah tekanan yang semakin besar, Aldo menerima pesan dari Nanda. Dengan nada sinis, Nanda menyebut bahwa pemuda kampung seperti Aldo mungkin tidak siap untuk tugas sebesar ini. Kata-kata itu menyakitkan, tetapi Aldo menahannya. Ia tahu bahwa membalas hanya akan memperburuk situasi. Ia harus tetap fokus pada proyeknya. 1 minggu menjelang pembukaan, situasi semakin genting. Aldo bekerja hingga larut malam hampir setiap hari. Tekanan dan masalah yang terus berdatangan membuatnya kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Di tengah kekacauan ini, Bima datang mengunjunginya. Melihat kondisi sahabatnya yang begitu lelah, Bima berusaha memberikan dukungan. Aldo, kamu udah sejauh ini, jangan biarkan orang-orang yang iri menghentikan langkahmu. Kalau ada masalah, selesaikan satu persatu. Kamu pasti bisa, kata Bima dengan penuh keyakinan. Aldo merasa tenang mendengar kata-kata Bima. Dukungan sahabatnya mengingatkannya kembali akan tujuannya. Ia mulai memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Aldo memutuskan untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap data yang hilang. Ia menghubungi bagian IT untuk meminta bantuan. Setelah beberapa hari, bagian IT berhasil menemukan jejak digital yang mengarah pada bukti manipulasi data oleh seseorang yang memiliki akses tinggi di sistem perusahaan. Ketika diselidiki lebih lanjut, nama Nanda muncul sebagai salah satu pengguna yang terakhir mengakses data tersebut. Bukti ini cukup untuk menunjukkan bahwa Nanda telah sengaja menghilangkan data penting agar proyek Aldo terhambat. Dengan bukti di tangan, Aldo mendatangi Pak Ridwan dan melaporkan situasi ini. Pak Ridwan yang selama ini mengenal Aldo sebagai sosok yang jujur dan pekerja keras, merasa kecewa dengan tindakan Nanda. Ia memanggil Nanda dan mempertanyakan tindakannya. Di bawah tekanan, Nanda akhirnya mengakui bahwa ia merasa iri dan tidak terima dengan kemajuan pesat Aldo. Ia berusaha menggagalkan proyek tersebut dengan harapan Aldo akan dipandang tidak mampu. Pak Ridwan dengan tegas memberi sanksi pada Nanda dan memastikan bahwa tidak ada yang boleh menghalangi kemajuan seorang karyawan hanya karena iri atau ambisi pribadi. Mendekati hari pembukaan toko, Aldo merasa lega karena masalah besar telah selesai. Ia dan timnya kembali fokus pada persiapan akhir. Di malam sebelum pembukaan, Aldo berdiri di depan toko cabang baru tersebut, mengagumi hasil kerja kerasnya. Baginya, ini bukan sekadar toko. Ini adalah simbol dari semua perjuangan dan pengorbanan yang telah ia lalui. Ia merasakan perasaan bangga yang tulus, terutama saat teringat akan ibunya di desa yang selalu mendoakannya. Hari pembukaan tiba dan toko tersebut disambut dengan antusias oleh masyarakat setempat. Pembukaan berjalan lancar dan banyak pelanggan yang datang berbelanja. Pak Ridwan dan para petinggi perusahaan hadir untuk merayakan keberhasilan tersebut. Mereka memberikan ucapan selamat kepada Aldo, memuji kerja kerasnya yang telah membuat proyek ini berhasil. Di akhir hari, Pak Ridwan mendekati Aldo dan mengatakan, Aldo, kamu telah membuktikan bahwa kejujuran dan kerja keras adalah nilai-nilai yang sangat penting di perusahaan ini. Saya bangga padamu. Teruslah seperti ini, dan masa depanmu akan sangat cerah. Aldo merasa terharu mendengar pujian itu. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, dan bahwa tantangan yang lebih besar mungkin masih akan datang. Namun saat ini ia telah membuktikan bahwa dengan tekad dan prinsip yang kuat, ia bisa melalui apapun. Aldo mengingat pesan ibunya yang selalu mengajarkan agar ia bekerja dengan hati dan tidak mudah menyerah. Di akhir episode ini, Aldo pulang ke kontrakannya, merasa lega dan penuh syukur. Ia bertemu dengan Bima yang menyambutnya dengan senyum bangga. Selamat tuh, kamu berhasil lagi. Aldo tersenyum menatap sahabatnya dengan penuh rasa syukur. Iya, Bi. Semua ini juga berkat doa dan dukungan kamu. Terima kasih sudah selalu ada buat aku. Tangan di atas langit. Setelah sukses besar dengan proyek pembukaan cabang baru, kehidupan Aldo terasa berbeda. Ia kini menjadi sosok yang diperhitungkan di kantor. Setiap kali ada pertemuan besar atau diskusi proyek, Aldo sering diminta pendapatnya. Tidak sedikit dari rekan kerja yang tadinya memandang rendah dirinya, kini berubah menjadi teman yang mengaguminya. Namun, Aldo tak pernah terlena. Ia tetaplah Aldo yang sederhana, yang memegang teguh prinsip untuk selalu rendah hati dan bekerja dengan tulus. Pak Ridwan, yang semakin kagum akan kinerja Aldo, memutuskan untuk mempercayakannya proyek lain yang jauh lebih besar, yaitu peluncuran lini produk terbaru. Produk ini adalah inovasi terbaru dari perusahaan dan dinilai sangat penting untuk masa depan mereka. Tugas ini tidak main-main. Jika berhasil, maka perusahaan akan mengalami lonjakan besar di pasar. Tapi jika gagal, bisa jadi nama perusahaan akan jatuh. Di sisi lain, kehidupan Aldo semakin dinamis. Ketenaran dan kesuksesan yang ia raih mulai mengundang berbagai perhatian. Salah satu di antaranya adalah dari seorang karyawan wanita bernama Livia. Livia adalah karyawan baru yang dipindahkan dari kantor cabang lain. Pintar, ramah, dan pekerja keras, Livia adalah sosok yang menarik perhatian banyak orang di kantor, tidak terkecuali Aldo. Diam-diam, Aldo mulai merasa ada sesuatu yang berbeda ketika berada di dekat Livia, meskipun ia berusaha menjaga profesionalitasnya. Livia yang mengetahui bahwa Aldo adalah sosok yang berperan besar dalam keberhasilan perusahaan, merasa kagum dan terinspirasi. Ia sering berdiskusi dengannya, bertanya tentang pandangannya,
dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka semakin terlihat hingga rekan-rekan kantor mulai menggoda mereka. Namun, di tengah kedekatannya dengan Livia, Bima memperingatkan Aldo agar tidak terlalu larut dalam hubungan tersebut, terutama karena reputasinya di kantor harus tetap dijaga. Bima mengingatkan bahwa di dunia kerja segala sesuatu bisa menjadi lebih rumit jika tidak dikelola dengan baik. Aldo, aku tahu kamu dan Livia cocok. Tapi ingat, jangan sampai pekerjaanmu terganggu karena urusan pribadi, kata Bima. Aldo tersenyum menyadari kebenaran dari nasihat sahabatnya. Tenang, Bi. Aku masih fokus sama pekerjaanku. Kalau ada yang lebih dari sekadar teman, biarlah waktu yang menjawab. Proyek peluncuran lini produk baru ini penuh tantangan. Aldo menghadapi kendala teknis yang rumit, termasuk masalah pasokan bahan baku yang tiba-tiba langka di pasar. Situasi ini membuat produksi terhambat dan jadwal peluncuran produk terancam mundur. Aldo sadar bahwa jika ia tidak segera menemukan solusi, proyek ini bisa menjadi batu sandungan terbesar dalam karirnya. Berhari-hari Aldo bekerja tanpa kenal lelah, mencari alternatif bahan baku hingga bernegosiasi dengan pemasok. Ia teringat akan nasihat ibunya yang selalu mengatakan bahwa ketika masalah datang, jangan langsung menyerah. Ada tangan di atas langit yang selalu siap membantu selama kita tetap berusaha dan berdoa. Nasihat itu membuatnya merasa tenang dan semakin yakin untuk tidak menyerah. Di tengah usahanya yang tanpa kenal lelah, Livia yang juga tergabung dalam tim proyek tersebut terus mendukungnya. Livia bahkan berinisiatif untuk menemui beberapa pemasok baru dan mencoba menawarkan kerja sama jangka panjang. Usaha ini akhirnya membuahkan hasil. Mereka berhasil mengamankan pasokan yang cukup untuk melanjutkan produksi, meskipun dengan biaya yang sedikit lebih tinggi. Aldo sangat berterima kasih atas bantuan Livia dan kedekatan mereka semakin terlihat. Ketika peluncuran produk semakin dekat, perusahaan memutuskan untuk mengadakan acara besar untuk memperkenalkan produk tersebut ke publik. Acara ini dihadiri oleh banyak tamu penting, termasuk perwakilan media dan para pemegang saham. Aldo yang ditunjuk sebagai ketua tim proyek harus memberikan presentasi utama dalam acara tersebut. Saat hari peluncuran tiba, Aldo merasakan kegugupan yang luar biasa. Ia belum pernah berbicara di depan audiens sebesar ini. Namun, ia kembali teringat perjuangannya selama ini, dari masa-masa sulit di desa hingga tantangan yang berhasil ia lalui di kantor. Ia menghirup napas dalam-dalam, menguatkan hatinya, dan dengan penuh percaya diri, memulai presentasinya. Dalam presentasi tersebut, Aldo tidak hanya memaparkan tentang produk baru mereka, tetapi juga menceritakan perjalanan dan tantangan yang ia dan timnya hadapi untuk mewujudkan proyek ini. Penonton terpaku terkesan dengan ketulusan dan dedikasi Aldo. Banyak dari mereka yang memberikan tepuk tangan meriah usai presentasi tersebut. Pak Ridwan mendatangi Aldo seusai acara dan berkata dengan bangga, "Kamu berhasil, Aldo. Bukan hanya produknya yang luar biasa, tetapi juga kisah yang kamu bawakan. Itulah yang membuat produk ini terasa dekat dengan hati banyak orang." Setelah acara selesai, Aldo merasa lega dan bersyukur atas segala pencapaiannya. Namun di saat itulah ia menerima kabar dari desa. Ibunya tiba-tiba jatuh sakit dan kondisinya cukup parah. Kabar ini membuat Aldo panik. Ia segera meminta izin kepada Pak Ridwan untuk pulang, dan tanpa pikir panjang, ia langsung menuju desa. Di perjalanan, Aldo merasa sangat cemas dan teringat akan semua perjuangan ibunya demi dirinya. Ia tak bisa membayangkan jika harus kehilangan sosok yang begitu ia cintai. Setibanya di rumah, ia melihat ibunya terbaring lemah di ranjang, ditemani oleh beberapa kerabat dekat. Kondisi ibunya yang lemah membuat hatinya perih. Aldo, nak, kamu sudah sukses sekarang. Ibu bangga padamu, kata sang ibu dengan suara pelan. Ibu, jangan bicara begitu. Ibu harus sehat, harus lihat semua impian kita bersama terwujud, ucap Aldo sambil menggenggam tangan ibunya. Selama beberapa hari, Aldo merawat ibunya dengan penuh perhatian, membawa ke dokter terbaik di kota terdekat. Namun kondisi ibunya belum membaik. Dalam keputusasaan, Aldo terus berdoa, memohon kesembuhan ibunya. Setiap hari ia teringat akan nasihat ibunya, yang selalu mengajarkan kesabaran, kerja keras, dan kepercayaan akan takdir. Di saat yang bersamaan, Livia yang mendengar kabar tersebut datang mengunjungi Aldo di desa. Kehadirannya menjadi penguat bagi Aldo yang saat itu benar-benar membutuhkan teman di sisinya.
Livia menawarkan dukungan dan memberi kekuatan, mengingatkan Aldo agar tetap tabah dan percaya bahwa segala sesuatu memiliki waktunya. Setelah berminggu-minggu menjalani perawatan intensif, kesehatan Ibu Aldo perlahan mulai pulih. Aldo merasa sangat lega dan bersyukur. Ia menyadari bahwa cobaan ini bukan hanya ujian untuk dirinya, tetapi juga pelajaran tentang cinta, ketulusan, dan kepercayaan. Melalui segala kesulitan, ia telah menemukan kekuatan dari orang-orang di sekitarnya. Sepulang dari desa, Aldo kembali bekerja dengan semangat yang baru. Ia merasa bahwa perjalanan hidupnya telah membawanya ke titik ini bukan hanya untuk meraih kesuksesan pribadi, tetapi juga untuk membawa kebahagiaan bagi orang-orang yang ia sayangi. Hubungannya dengan Livia juga semakin berkembang, dan mereka berdua mulai merencanakan masa depan bersama. Menapaki masa depan. Aldo mendapatkan undangan rapat dari Pak Ridwan yang membahas rencana pengembangan perusahaan untuk tahun depan. Dalam rapat tersebut, Pak Ridwan mengumumkan bahwa perusahaan berencana untuk ekspansi ke pasar internasional. Proyek ini tentu saja menjadi salah satu proyek terbesar dalam sejarah perusahaan dan membutuhkan tim yang solid, kreatif, serta mampu berpikir strategis. Aldo dikejutkan saat Pak Ridwan menyebutkan bahwa dirinya akan menjadi salah satu pemimpin tim ekspansi ini. Kepercayaan ini bukan sembarang kepercayaan, Aldo. Kami sudah melihat potensi besar dalam diri kamu. Kalau kamu bisa memimpin proyek ini, artinya kamu siap menjadi salah satu eksekutif di perusahaan ini. Tawaran itu membuat Aldo terdiam sejenak. Meski ia merasa bangga, ia juga sadar bahwa tanggung jawab ini akan menuntut pengorbanan besar. Aldo kembali teringat akan nasihat ibunya tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara karier dan kehidupan pribadi. Dalam hatinya, Aldo merasa siap, tetapi ia juga tahu bahwa keputusan ini akan membawa konsekuensi besar, terutama untuk hubungannya dengan Livia. Di sisi lain, hubungan Aldo dan Livia semakin berkembang. Mereka kini sering menghabiskan waktu bersama di luar jam kerja, berbicara tentang masa depan dan impian mereka. Livia yang mendukung penuh karier Aldo selalu ada untuk memberi semangat dan motivasi. Namun, di tengah kebahagiaan mereka, Livia mulai merasakan ketakutan tersendiri. Ia menyadari bahwa jika Aldo benar-benar menerima tanggung jawab besar ini, maka waktu yang mereka habiskan bersama akan semakin terbatas. Livia tak ingin menjadi penghalang bagi Aldo, tetapi ia juga tak ingin kehilangan momen-momen indah bersama pria yang ia cintai. Satu malam, Livia memutuskan untuk membuka pembicaraan ini dengan Aldo. Aldo, aku tahu kamu sedang menghadapi keputusan besar, dan aku sangat mendukungmu. Tapi, aku takut kalau kamu terlalu sibuk nanti, kita jadi sulit bertemu. Kata Livia dengan nada ragu. Aldo terdiam sesaat. Ia menggenggam tangan Livia dan menatapnya dengan penuh keyakinan. Liv, kamu tahu, aku selalu berusaha menjalani semuanya dengan seimbang. Aku nggak akan meninggalkanmu begitu saja. Kamu adalah bagian penting dari hidupku, dan aku akan selalu berusaha meluangkan waktu untuk kita. Livia tersenyum lega, tetapi kekhawatiran kecil masih tersisa di hatinya. Ia hanya bisa berharap bahwa kepercayaan ini tidak akan membawa jarak di antara mereka. Persiapan proyek ekspansi pun dimulai. Aldo harus melakukan riset pasar internasional, mempelajari budaya bisnis negara-negara yang akan menjadi target pasar, dan merancang strategi pemasaran yang sesuai. Hal ini membuat hari-harinya menjadi semakin padat. Ia sering pulang larut malam dan bahkan terkadang membawa pekerjaan ke rumah. Meski begitu, Aldo tetap berusaha meluangkan waktu untuk Livia dan keluarganya. Selama beberapa bulan, Aldo sering mengadakan rapat intensif dengan timnya untuk mematangkan konsep ekspansi ini. Dalam rapat tersebut, ia menyadari betapa pentingnya komunikasi dan kolaborasi antar anggota tim. Masing-masing memiliki keahlian yang berbeda, dan Aldo belajar untuk memimpin dengan bijaksana, mendengarkan setiap pendapat yang diberikan. Namun, di tengah-tengah persiapan proyek, sebuah krisis tak terduga muncul. Salah satu investor utama perusahaan tiba-tiba mengundurkan diri yang mengancam keberlangsungan proyek ekspansi ini. Kabar ini membuat Pak Ridwan, Aldo, dan seluruh tim merasa tertekan. Mereka hanya memiliki waktu beberapa minggu untuk mencari pengganti investor tersebut, atau proyek ini akan dibatalkan. Pak Ridwan memanggil Aldo ke ruangannya dan berbicara serius. Aldo, situasi ini memang sulit, tapi aku yakin kamu bisa menemukan jalan keluarnya.
Cobalah cari investor baru, lakukan presentasi yang meyakinkan, dan yakinkan mereka bahwa proyek ini punya potensi besar. Dengan semangat pantang menyerah, Aldo mulai mencari calon investor baru. Ia menghubungi kenalan-kenalannya, mendatangi berbagai acara bisnis, dan berusaha keras untuk memperkenalkan rencana ekspansi perusahaannya. Dalam salah satu pertemuan bisnis di kota lain, Aldo bertemu dengan seorang pengusaha senior bernama Pak Budi yang memiliki pengalaman panjang dalam berinvestasi. Pak Budi terlihat tertarik dengan ide Aldo, tetapi memberikan syarat bahwa ia ingin melihat langsung presentasi produk perusahaan Aldo dan mempelajari semua data terkait proyek ini. Di hari presentasi, Aldo mempersiapkan segalanya dengan sangat teliti. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk menyelamatkan proyek ekspansi. Dengan hati yang berdebar, ia menyampaikan presentasi di depan Pak Budi dan timnya. Aldo menjelaskan visi besar perusahaan, potensi pasar internasional, dan strategi mereka untuk menembus pasar tersebut. Ia juga berbicara tentang pengalaman pribadinya dalam menangani proyek-proyek sebelumnya, termasuk keberhasilannya membuka cabang baru beberapa waktu lalu. Pak Budi mendengarkan dengan seksama dan terlihat serius. Setelah Aldo selesai, ia memberikan beberapa pertanyaan tajam yang menguji kesiapan dan keyakinan Aldo. Namun, Aldo menjawab semuanya dengan tenang dan penuh keyakinan. Setelah melalui diskusi panjang, Pak Budi akhirnya setuju untuk menjadi investor baru dalam proyek tersebut. Aldo merasa sangat lega dan bersyukur atas keberhasilan ini. Ia menyampaikan kabar baik tersebut kepada Pak Ridwan, yang kemudian mengumumkan bahwa proyek ekspansi akan tetap berjalan sesuai rencana. Di sisi lain, Livia merasa bahagia melihat kesuksesan Aldo, tetapi ia juga semakin merasakan dampak dari tanggung jawab besar yang diemban oleh kekasihnya. Waktu yang mereka habiskan bersama semakin berkurang, dan Livia mulai merasa kesepian. Namun, ia tetap berusaha memahami dan mendukung Aldo, meskipun perasaannya terkadang penuh dengan kebimbangan. Suatu hari saat Aldo sedang bersiap untuk perjalanan dinas keluar kota, selama seminggu Livia memutuskan untuk jujur tentang perasaannya. Mereka bertemu di sebuah kafe favorit mereka dan Livia pun mengutarakan isi hatinya. Aldo, aku bahagia melihat kamu sukses dan aku tahu kamu sedang memperjuangkan masa depan kita. Tapi, aku juga merasa kesepian. Terkadang aku rindu dengan sosok Aldo yang dulu, yang selalu ada untukku. Aldo terdiam sejenak menatap Livia dengan mata penuh rasa bersalah. Ia menyadari betapa besar pengorbanan yang telah Livia lakukan demi mendukung karirnya. Maaf, Liv. Aku tahu aku sudah menyita banyak waktumu. Aku nggak mau kehilangan kamu, dan aku berjanji akan berusaha lebih baik untuk menyeimbangkan semuanya. Mereka berdua berpelukan dan dalam hati Aldo berjanji untuk lebih memperhatikan Livia, karena ia tahu bahwa dukungan dan cinta Livia adalah kekuatan besar yang membantunya bertahan. Pilihan yang berat. Kehidupan Aldo kini semakin berwarna namun juga semakin rumit. Proyek ekspansi, perusahaan yang ia pimpin mulai berjalan lancar dengan dukungan dari Pak Budi, sang investor baru yang percaya pada visi dan kemampuannya. Di kantor, Aldo mulai dikenal sebagai salah satu talenta muda dengan masa depan cerah dan beberapa rekannya mulai melihatnya sebagai panutan. Tapi di balik semua kesuksesan ini, Aldo menghadapi dilema besar. Pada suatu pagi, Aldo mendapat panggilan mendadak dari Pak Ridwan. Mereka bertemu di ruang rapat kecil dan Pak Ridwan yang biasanya terlihat tenang, tampak agak tegang. Aldo, aku ingin kamu mempertimbangkan sesuatu yang mungkin tidak mudah, kata Pak Ridwan sambil meletakkan sebuah dokumen di hadapan Aldo. Perusahaan ini telah memutuskan untuk menawarkan kamu posisi di cabang luar negeri. Ini adalah kesempatan besar, tetapi aku tahu, ini juga pilihan yang sangat sulit. Aldo terkejut. Perasaan bangga dan ketakutan berkecamuk di dalam hatinya. Pindah ke luar negeri berarti ia harus meninggalkan semua yang ia cintai di Indonesia, termasuk Livia, keluarganya, dan semua kenangan yang ia miliki di tanah kelahirannya. Saya tidak tahu harus berkata apa, Pak. Ini benar-benar di luar perkiraan saya, kata Aldo, suaranya bergetar. Pak Ridwan memahami kebingungan Aldo. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah. Kamu diberi waktu 1 minggu untuk memikirkannya. Pertimbangkan dengan matang, Aldo. Ini adalah kesempatan yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Malam itu Aldo tak bisa tidur. Ia merenung dalam kesunyian kamarnya.
memikirkan dampak dari keputusan yang akan diambilnya. Kepergian ke luar negeri adalah impian yang dulu pernah ia miliki, tetapi sekarang keadaan sudah berbeda. Ada Livia, ada ibunya yang semakin membutuhkannya, dan juga semua hal yang telah ia bangun di Indonesia. Di tengah pikirannya yang bercabang, Aldo teringat pada ibunya. Ia pun memutuskan untuk berbicara dengan ibunya mengenai tawaran ini. Setelah makan malam, Aldo membuka percakapan dengan hati-hati. Bu, aku mau cerita soal pekerjaan. Tadi Pak Ridwan memberiku tawaran untuk pindah ke cabang perusahaan di luar negeri. Tapi aku belum tahu harus terima atau tidak. Ibu Aldo memandang anaknya dengan lembut. Ia tahu betapa kerasnya Aldo bekerja untuk mencapai posisi ini. Nak, ini keputusan besar. Ibu tahu kamu sudah berkorban banyak untuk sampai ke titik ini. Ibu bangga padamu, apapun keputusanmu. Tapi ingatlah, apapun yang kamu pilih, pastikan itu adalah sesuatu yang membuatmu bahagia, bukan hanya sekadar memenuhi harapan orang lain. Nasihat ibunya menyentuh hati Aldo. Ia menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar impian, tetapi juga tentang merasakan kebahagiaan di perjalanan itu. Dengan kepala yang masih penuh dengan pertimbangan, Aldo memutuskan untuk berbicara dengan Livia, kekasihnya. Di sebuah taman mereka bertemu dan Aldo akhirnya menceritakan tawaran tersebut kepada Livia. Liv, aku ditawari posisi di luar negeri. Tapi aku ragu. Meninggalkan semuanya di sini bukan hal yang mudah bagiku. Apalagi meninggalkanmu, kata Aldo dengan nada penuh keraguan. Livia terdiam sejenak mencoba menyembunyikan kekhawatirannya. Meski ia ingin Aldo tetap di Indonesia, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan besar bagi Aldo. Aldo, aku tahu ini adalah impianmu. Kalau aku berada di posisimu, aku juga pasti ingin mencoba. Kamu punya kesempatan untuk berkembang lebih jauh. Aku nggak mau jadi penghalang buatmu. Mendengar kata-kata Livia, Aldo merasa lega namun juga semakin bimbang. Aku nggak tahu, Liv. Kalau aku pergi, aku takut kita jadi berjauhan dan hubungan kita nggak akan sama lagi. Livia tersenyum tipis. Aldo, kalau cinta kita cukup kuat, jarak nggak akan jadi masalah. Yang penting adalah kita saling mendukung. Aku ingin kamu bahagia dan sukses. Dan kalau itu berarti kamu harus ke luar negeri, aku akan tetap mendukungmu. Kata-kata Livia membawa kedamaian dalam hati Aldo. Namun, ia tahu bahwa meski Livia tampak mendukungnya, ini juga akan menjadi pengorbanan besar bagi mereka berdua. Aldo pun berjanji pada dirinya sendiri bahwa jika ia memilih untuk pergi, ia akan berusaha menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Hari demi hari berlalu dan Aldo masih bergulat dengan keputusannya. Suatu hari ia bertemu dengan Pak Budi, investor baru perusahaan, yang mengajaknya untuk makan malam bersama. Pak Budi, yang memiliki pengalaman panjang dalam dunia bisnis internasional, memberi beberapa saran yang sangat berarti bagi Aldo. Aldo, hidup memang penuh pilihan yang berat. Terkadang kita harus meninggalkan sesuatu untuk mencapai yang lain. Tapi ingat, meski kesempatan berkarir di luar negeri besar, kebahagiaan yang sejati seringkali datang dari hal-hal yang paling dekat dengan kita. Pertimbangkan matang-matang, jangan sampai menyesal, kata Pak Budi. Nasihat itu menambah keraguan Aldo, tetapi juga memberi perspektif baru. Ia kini menyadari bahwa keputusannya bukan hanya soal ambisi pribadi, tetapi juga tentang apa yang sebenarnya membuatnya bahagia. Akhirnya, setelah seminggu penuh pertimbangan, Aldo memutuskan untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya. Dengan segala keberanian, ia menghadap Pak Ridwan dan menyampaikan keputusan yang telah ia ambil. Pak Ridwan, saya sudah memikirkan tawaran ini dengan sangat matang. Dan setelah mempertimbangkan semuanya, saya memutuskan untuk tetap di Indonesia. Saya ingin membangun karir saya di sini dan menjalani hidup saya di dekat keluarga serta orang-orang yang saya cintai. Pak Ridwan terdiam sejenak, tampak sedikit terkejut tetapi juga tersenyum penuh pemahaman. Aldo, kamu tahu, tidak banyak orang yang berani menolak kesempatan sebesar ini. Tapi keputusanmu menunjukkan bahwa kamu punya komitmen yang kuat. Aku menghormati pilihanmu, dan perusahaan ini beruntung memiliki orang seperti kamu. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi Aldo merasa damai dengan pilihannya. Ia tahu bahwa impiannya masih bisa diwujudkan di Indonesia, dan ia juga menyadari bahwa kebahagiaan hidup tidak hanya bergantung pada pencapaian profesional,
tetapi juga pada hubungan dengan orang-orang yang ia sayangi. Napaki jalan bersama. Beberapa bulan setelah Aldo memutuskan untuk tetap di Indonesia, hidupnya tampak lebih stabil dan penuh semangat. Hubungannya dengan Livia semakin erat, dan karirnya di perusahaan semakin bersinar. Keputusan yang diambilnya dulu telah membawanya ke situasi yang ia dambakan, dekat dengan orang-orang yang dicintai tanpa kehilangan tujuan hidup. Namun, seperti halnya kehidupan, cobaan datang tanpa diduga-duga. Pada suatu hari, sebuah proyek besar dari perusahaan asing yang berminat bekerja sama dengan perusahaan Aldo mengundang pihak perusahaan mereka untuk pertemuan di Singapura. Proyek ini adalah kesempatan emas bagi perusahaan Aldo untuk membuka pasar internasional, dan Pak Ridwan secara khusus mempercayakan Aldo sebagai wakil perusahaan dalam pertemuan itu. Aldo, ini adalah salah satu proyek terbesar kita tahun ini. Aku tahu kamu pasti bisa menanganinya dengan baik, kata Pak Ridwan. Aku sudah mengatur semua kebutuhan perjalananmu. Minggu depan, kamu akan terbang ke Singapura. Aldo merasa terhormat mendapatkan kepercayaan ini, tapi di sisi lain ada sedikit keraguan dalam hatinya. Ia tidak pernah benar-benar meninggalkan Indonesia dalam waktu yang lama, dan kekhawatirannya lebih tertuju pada Livia. Meski Singapura tidak jauh, Aldo merasa berat meninggalkan Livia, bahkan hanya untuk beberapa hari. Livia yang tahu tentang perjalanan itu mendukungnya sepenuh hati. Aldo, aku tahu ini kesempatan yang bagus buatmu dan kariermu. Pergi saja, aku di sini akan selalu mendukungmu. Terima kasih, Liv. Jawab Aldo sambil menggenggam tangan Livia. Aku akan segera kembali, hanya beberapa hari saja. Livia tersenyum dan berkata, Jangan khawatirkan aku paham. Kamu fokus di sana dan tunjukkan kemampuanmu. Hari keberangkatan tiba dan Aldo terbang ke Singapura dengan semangat membara. Ia bertekad membuat kesan yang baik dan membawa pulang kesepakatan yang menguntungkan bagi perusahaannya. Sesampainya di Singapura, ia langsung disambut dengan jadwal rapat yang padat. Ia bertemu dengan beberapa petinggi perusahaan asing yang ternyata sangat terkesan dengan presentasinya. Aldo membangun hubungan kerja yang profesional namun hangat dengan mereka, dan seiring waktu, ia semakin yakin proyek ini akan berjalan lancar. Namun, di sela-sela kesibukannya, Aldo tidak bisa lepas dari perasaan rindu pada Livia. Setiap malam, ia menyempatkan untuk menghubungi Livia dan bertanya kabarnya, meski hanya melalui video call singkat. Di sisi lain, Livia tetap mendukung dari kejauhan, meski sebenarnya ia merasa sedikit cemas. Kecemasan itu muncul ketika ia mengetahui bahwa proyek ini bisa membuat Aldo harus lebih sering bepergian ke luar negeri. Satu malam setelah hari yang melelahkan di Singapura, Aldo menerima pesan dari Pak Ridwan yang mengabarkan bahwa perusahaan asing tersebut tertarik untuk menjalin kemitraan jangka panjang. Ini adalah berita baik, namun dengan konsekuensi yang cukup berat bagi Aldo. Pak Ridwan menjelaskan bahwa jika kesepakatan ini tercapai, Aldo akan ditempatkan sebagai penanggung jawab proyek di luar negeri. Aldo terkejut dan kebingungan. Sementara ini adalah kesempatan besar, ia tahu bahwa ini berarti ia akan lebih sering meninggalkan Indonesia dan Livia. Setelah panggilan telepon tersebut, Aldo merasa perlu merenungkan pilihannya dengan lebih dalam. Setiap kali kesempatan karier besar datang, ia harus memilih antara impian dan hubungannya dengan Livia. Kembali ke Indonesia, Livia merasa sedikit gelisah. Ia mencoba mengabaikan kekhawatirannya, tetapi semakin hari, perasaan itu makin mengganggu. Ia mulai berpikir, bagaimana jika suatu hari Aldo benar-benar memilih karirnya di luar negeri? Meskipun ia ingin mendukung Aldo, Livia tidak bisa memungkiri rasa takut kehilangan yang mulai tumbuh di hatinya. Ketika Aldo akhirnya pulang ke Indonesia, Livia menyambutnya dengan hangat. Namun Aldo dapat merasakan ada sesuatu yang berubah. Mereka menghabiskan malam bersama di sebuah kafe kecil yang menjadi tempat kenangan mereka berdua. Di sana, Livia mengungkapkan perasaannya dengan hati-hati. Aldo, aku tahu kamu punya banyak impian, dan aku bangga melihatmu semakin dekat dengan itu semua. Tapi, apakah kamu pernah berpikir tentang apa yang terjadi pada kita kalau kamu benar-benar harus pindah ke luar negeri untuk jangka waktu yang lama? Aldo terdiam sejenak, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Liv, aku tahu ini pasti tidak mudah untukmu, dan aku juga nggak mau membuatmu merasa berat hati. Aku juga nggak bisa bayangkan kalau kita harus berjauhan. Tapi,
Di satu sisi, aku juga ingin mencapai impianku dan membuat karir yang lebih baik. Livia memandang Aldo dengan tatapan serius namun penuh kasih. Aldo, aku selalu mendukungmu, tapi aku juga butuh kepastian. Kalau kamu harus pergi, aku akan tetap di sini menunggumu. Tapi, aku perlu tahu bahwa hubungan kita masih menjadi prioritas buatmu, meskipun jarak memisahkan. Kata-kata Livia membuat Aldo tersadar bahwa bukan hanya dirinya yang berkorban dalam hubungan ini, tapi juga Livia yang setia mendampinginya. Di dalam hatinya, Aldo tahu bahwa Livia adalah orang yang selama ini mendukungnya dalam suka maupun duka, dan ia tidak ingin mengecewakan kepercayaannya. Aku janji, Liv, apapun yang terjadi, aku akan tetap menjadikanmu prioritas dalam hidupku. Aku akan selalu berusaha pulang. Untuk kamu, untuk kita, kata Aldo sambil menggenggam tangan Livia erat. Dalam beberapa hari setelah percakapan itu, Aldo memutuskan untuk berbicara dengan Pak Ridwan mengenai pilihannya. Ia merasa bahwa meskipun kesempatan ini besar, hubungannya dengan Livia terlalu berharga untuk ia tinggalkan begitu saja. Dengan segala keberanian, Aldo meminta agar dirinya tidak ditempatkan di luar negeri secara permanen. Pak Ridwan yang telah memahami komitmen Aldo terhadap hubungannya, menghormati keputusannya. Ia menawarkan peran lain yang tetap menantang di dalam negeri, meskipun dengan proyek-proyek berskala besar yang akan membawanya ke luar negeri sesekali. Aldo merasa lega dengan keputusan ini. Ia berhasil menemukan keseimbangan antara karier dan kehidupan pribadinya, tanpa harus kehilangan apa yang paling berharga bagi dirinya. Suasana pagi di Jakarta yang penuh semangat. Aldo dan Livia yang kini semakin dekat dan saling memahami, menjalani hari-hari mereka dengan mantap. Setelah perjalanan panjang penuh rintangan, mereka kini berada di tahap akhir perjalanan cinta mereka. Namun, kali ini, tantangan baru muncul dalam bentuk tanggung jawab yang semakin besar di pekerjaan Aldo. Meski sudah menolak tawaran luar negeri secara permanen, perusahaan tempat Aldo bekerja semakin mengandalkannya untuk proyek-proyek besar. Aldo harus sering melakukan perjalanan singkat, dan ini mulai menyita banyak waktu dan energinya. Livia di sisi lain juga makin sibuk dengan profesinya. Ia berhasil mendapatkan promosi yang membuat pekerjaannya semakin menantang. Kini, keduanya harus berjuang untuk menjaga kualitas waktu bersama di tengah kesibukan masing-masing. Suatu malam setelah perjalanan bisnis yang melelahkan, Aldo memutuskan untuk mengajak Livia makan malam di tempat favorit mereka. Di restoran kecil yang tenang itu, keduanya duduk berhadapan, saling tersenyum dan berbincang tentang kehidupan. Namun, di tengah percakapan, Aldo tiba-tiba memegang tangan Livia dengan tatapan serius. Livia, aku sudah lama memikirkan hal ini, kata Aldo sambil menggenggam tangan Livia erat. Aku ingin kita berdua tidak hanya sekadar menjalani hidup masing-masing, tapi membangun kehidupan bersama. Livia yang terkejut merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu selama ini hubungan mereka semakin kuat, namun ia tak menyangka Aldo akan berbicara soal masa depan bersama dengan begitu langsung. Aku ingin menikah denganmu, Liv. Lanjut Aldo dengan lembut namun tegas. Aku ingin kita bersama-sama menghadapi segala tantangan yang akan datang. Aku tahu hidup ini nggak mudah, tapi kalau ada kamu, aku siap menjalani semuanya. Livia terdiam, air mata mulai menggenang di matanya. Ia tersentuh dan dalam hatinya, ia tahu bahwa Aldo adalah orang yang selama ini ia cari. Dengan penuh kebahagiaan, Livia mengangguk dan menjawab, Aku juga mau, Aldo. Aku mau kita menapaki kehidupan bersama. Suasana malam itu penuh kehangatan dan mereka berdua larut dalam kebahagiaan. Rencana pernikahan pun mulai mereka susun dengan penuh semangat. Aldo dan Livia yang pernah terombang-ambing di antara cinta dan impian, akhirnya menemukan jalan untuk menyatukan keduanya. Beberapa bulan kemudian tibalah hari yang dinanti-nanti. Pagi itu Jakarta tampak cerah, seolah ikut menyambut hari bahagia mereka. Keluarga, sahabat, dan rekan kerja berkumpul di sebuah gedung yang sederhana namun penuh makna, tempat di mana Aldo dan Livia akan mengucapkan janji suci mereka. Di hari itu, Aldo dan Livia berjanji untuk selalu saling mendukung, menerima kekurangan masing-masing, dan menghadapi setiap tantangan bersama-sama. Mereka sadar bahwa pernikahan bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari babak baru dalam hidup mereka. Setelah acara pernikahan yang hangat dan penuh kebahagiaan,
Malam itu Aldo dan Livia duduk berdua di balkon kamar mereka, menikmati angin malam yang tenang. Mereka membicarakan rencana masa depan, impian, dan harapan yang akan mereka bangun bersama. Aldo, hidup kita mungkin nggak selalu mudah. Akan ada hari-hari di mana kita harus berjuang lebih keras, tapi aku percaya selama kita tetap bersama, semuanya akan baik-baik saja. Kata Livia sambil menyandarkan kepalanya di bahu Aldo. Aldo mengangguk menatap langit malam dengan senyum. Aku juga percaya itu, Liv. Dengan kamu di sisiku, aku merasa lebih kuat. Dan aku berjanji apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu. Malam itu menjadi malam yang penuh harapan. Keduanya tahu bahwa hidup bersama berarti menerima setiap ketidakpastian dan menghadapi berbagai ujian yang akan datang. Tapi mereka juga percaya bahwa cinta mereka akan menjadi kekuatan terbesar untuk menghadapi semuanya. Episode ini diakhiri dengan kilasan-kilasan kehidupan mereka di masa depan. Aldo yang semakin sukses dalam kariernya, Livia yang terus berkembang dalam profesinya, dan momen-momen kecil yang mereka lalui bersama. Setiap tantangan yang mereka hadapi menjadi bukti bahwa cinta mereka mampu menahan badai, dan setiap kebahagiaan yang mereka alami menjadi penguat bahwa keputusan mereka untuk bersama adalah hal yang tepat. Di adegan terakhir, Aldo dan Livia duduk di taman sambil menggendong anak pertama mereka, melihat langit senja dengan rasa syukur yang mendalam. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, namun kali ini mereka tak lagi merasa takut atau ragu, karena mereka sadar di dalam hati mereka cinta telah menemukan rumahnya. Cinta bukan tentang menemukan seseorang yang sempurna, tapi tentang berjalan bersama seseorang yang membuat kita lebih kuat, lebih baik, dan lebih utuh. Inilah kisah Aldo dan Livia, dua hati yang berjuang dan akhirnya bersatu, karena bagi mereka, cinta adalah pulang.